Perkenalkan, nama saya Yoshie Elizabeth Sinaga dengan NPM 2175574 dari kelas 4B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya, yaitu 1. Definisi akuntansi pertanian. Apa itu akuntansi pertanian? Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada sektor pertanian, yaitu berupa perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pengaturan yang mendasari akuntansi pertanian yaitu diatur pada PSAK 69 Agrikultur yang terdiri dari PSAK 16 yaitu aset tetap, PISAK 25 yaitu hak dan hak atas tanah, PSAK 26 yaitu biaya pinjaman, PSAK 68 pengukuran nilai wajar, PSAK 48 penurunan nilai aset, PSAK 14 persediaan, PSAK 13 properti investasi, PSAK 19 aset tak berwujud, PSAK 61 akuntansi hibah pemerintah, PSAK 25 kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan. Dan terakhir yaitu PSAK 58 yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Ruang lingkup dari PSAK 69 yaitu 1. Ruang lingkup mencakup aset biologis kecuali tanaman produktif atau bearer plants. Yang kedua, produk agrikultur pada titik panen dan hibah pemerintah yang termasuk dalam selain itu juga terdiri dari istilah-istilah yang terdapat di PSAK 69 yaitu 1. Aset biologis. Aset biologis adalah hewan atau tanaman yang hidup. 2. Pengelompokan aset biologis adalah penggabungan dari hewan atau tanaman yang hidup yang serupa. Tanaman produktif adalah tanaman yang hidup yang 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. 2. Diharapkan untuk menghasilkan produk dalam jangka waktu lebih dari 1 periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali penjualan sisa yang insidental. Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif, yaitu 1. Tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur, pohon untuk diambil kayunya. 2. Tanaman dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. Contohnya, pohon yang dibudidayakan baik untuk buah maupun potong kayu. Dan tanaman semusim atau annual crop. Sebagai contoh yaitu jagung dan gandum. Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis. Aktivitas agrikultur mencakup beberapa aktivitas, contohnya peternakan, kehutanan, tanaman musim atau tahunan, budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan, termasuk peternak ikan. Selain itu juga terdiri dari istilah-istilah selanjutnya yaitu produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis memiliki entitas. Panen atau harvest adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi biologis tanaman. Transformasi biologis yang terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Aktivitas agrikultur yaitu terdapat beberapa karakteristik, diantaranya yaitu 1. Kemampuan untuk berbuah. 2. Manajemen perubahan.
Manajemen yang mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan atau setidaknya menstabilkan kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi. Perlu dibebankan aktivitas agrikultur dari aktivitas lain seperti penangkapan ikan laut dan penebangan hutan bukan merupakan aktivitas agrikultur. Dan yang ketiga, karakteristik agrikultur adalah pengukuran perubahan. Perubahan terdiri dari dua, yaitu kualitas dan kuantitas. Kualitas berupa keunggulan genetik atau kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, dan kekuatan serat. Yang kedua yaitu kuantitas, yaitu berupa keturunan, berat, meter kubik, panjang atau diameter serat, dan jumlah tunas. Selanjutnya yaitu hasil transformasi biologis yang terdiri dari perubahan aset yang melalui 1. Pertumbuhan berupa peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tumbuhan. Yang kedua, degenerasi, yaitu penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman. Dan yang ketiga yaitu prokreasi, yaitu penciptaan hewan atau tanaman hidup. Produksi produk pertanian seperti getah karet, daun teh, wol, dan susu. Hasil aset biologis serta pemrosesan yang setelah panen itu aset biologisnya domba, produk agrikultur wol, dan hasil yang akan dipanen yaitu benang berupa benang karpet. Kedua, pohon dalam hutan kayu, produk agrikulturnya pohon tebangan yang hasilnya akan berupa kayu gelondongan atau potongan kayu. 3. Sapi merah, produk agrikulturnya susu dan hasil panennya berupa keju. Babi sebagai aset biologis, produk agrikulturnya daging potong, hasil pemrosesan setelah panen berupa sosis atau daging asap. Dan contoh lainnya non produktif yang berupa kelapa sawit yang diatur pada 1 PSAK 16, 2 PSAK 48, 3 PSAK 61, dan PSAK 68 yang prosesnya tandan buah segar yang diatur pada PSAK 69. Setelah itu juga hasil pemrosesan setelah panen itu berupa minyak yang diatur pada PSAK 14. Dan di sini saya akan menjelaskan tanaman produktif, produk agrikultur, dan persediaannya. Tanaman produktif berupa pohon kelapa sawit, pohon kopi, mangga, dan jambu, tanaman teh, cengkeh, dan pohon karet. Produk agrikulturnya yaitu berupa tandan buah segar, buah kopi, buah mangga, dan buah jambu. Dan juga daun teh, bunga basah cengkeh, dan getah karet. Dan persediaan yang dihasilkan berupa minyak kelapa sawit, kopi, mangga, jambu, teh, cengkeh atau minyak, dan produk olahan karet. Dan selain itu juga terdiri dari peraturan aset biologis, yaitu berupa sapi yang diatur pada PSAK 69 yang dengan pemrosesannya susu murni, daging potong, dan anak sapi yang diatur pada PSAK 69. Selain itu juga pemrosesan setelah dipanen yaitu berupa olahan susu yang diatur pada PSAK 14. Dari saya ucapkan terima kasih.